Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at di mana saja, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua umat Islam memasuki bulan Ramadan tahun ini untuk hari yang ke-8. Sudah 1 minggu kita melaksanakan puasa di siang hari, tarawih di malam hari, membaca Al-Quran dan berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala dosa dan kekhilafan kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini sepenuhnya sampai akhir nanti kita mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, tadi disampaikan bahwa saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan maudhu judul membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Istilah ini diambil dari Al-Quran, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini surat Rum yang sudah terkenal, seringkali kita dengar, terutama pada saat ada upacara-upacara kemanten. Ayat ini yang mendasari daripada tujuan kita umat Islam itu menciptakan rumah tangga sakinah, litaskunu, mawaddah dan rahmah. Artinya rumah tangga yang tentram, litaskunu, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, saling cinta mencintai, hormat menghormati, sayang menyayangi, suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia. Bahagia di sini bukan hanya di dunia, bahkan diharapkan nanti sampai di surga. Karena orang masuk surga itu, firman Allah dalam Al-Quran, jannatud adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, surga itu nanti dimasuki untuk orang-orang masuk surga itu bersama-sama dengan orang-orang tuanya, dengan istri-istrinya, dengan anak cucunya, tapi dengan catatan waman sholaha.
Faman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dengan catatan soleh, gitu. Kata Allah begitu. Jadi nanti rumah tangga yang bahagia itu terdiri dari suami, istri dan anak-anak akan kumpul di dalam surga. Inilah harapannya begitu. Namun para bapak dan ibu, untuk menempuh perjalanan membentuk rumah tangga bahagia selamat dunia sampai akhirat itu tentunya membutuhkan petunjuk-petunjuk, ya. Nah, petunjuk-petunjuk inilah yang harus dipelajari oleh umat Islam, baik itu dari Al-Quran, firman-firman Allah, ataupun juga di petunjuk dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tanpa memperhatikan Al-Quran dan sunnah Rasul, mustahil rumah tangga sakinah mawaddah rahmah itu bisa tercapai, mustahil. Karena istilah itu dari Al-Quran. Maka bagaimana menciptakannya rumah tangga sakinah mawaddah rahmah kalau bukan dari Quran? Tidak mungkin. Oleh karena itulah maka kita umat Islam harus ngaji, gitu. Harus mengerti tuntunan agama yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran maupun disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Kalau tidak ngaji, tidak ngerti, mana mungkin. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi dawuh, idza aradallahu bi ahli baitin khaira, apabila Allah menghendaki rumah tangga suatu keluarga itu baik, ya, rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah tadi itu, apa yang dilakukan oleh Allah? Faqahahum biddin, mereka dimengertikan tentang agama, itu. Jadi semua mengerti agama, semuanya ngaji, gitu. Bapak seneng ngaji, ibu seneng ngaji, anak-anak juga diajak ngaji, semuanya mengerjakan agama dengan baik, maka rumah tangga sakinah mawaddah rahmah akan tercapai. Loh, kalau sekarang bapak tidak pernah ngaji sehingga tidak ngerti agama, sholatnya arang kading, ibu juga begitu, puasa tidak puasa, anak juga begitu, pinter laptop tapi gak bisa ngaji Quran, mana mungkin, tidak bisa. Maka dari itu tidak ada jalan lain kecuali ngaji. Barang siapa yang sudah ahli ngaji, rumah tangga akan tentram, penuh dengan kedamaian. Nah, di antara petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran, di dalam rangka menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah itu apa? Di antaranya adalah satu, pada saat menikah, ya, pada saat menikah itu harus memilih jodoh yang baik, gitu. Memilih jodoh yang baik, jangan sampai memilih jodoh yang tidak baik, ya. Kemudian kalau kita mencari menantu juga sama, harus mencari menantu yang baik. Sebab apa? Jodoh yang baik itu nanti akan diajak untuk menciptakan rumah tangga yang baik. Kalau dia itu tidak mencari pasangan atau jodoh yang baik, ya tentunya sulit bisa diharapkan, ya. Demikian juga kalau kita ingin menciptakan anak kita nanti itu membangun rumah tangga yang baik, sakinah mawaddah rahmah, tidak akan berhasil kalau kita ngawur di dalam mencari menantu. Begitu kata Allah dalam Al-Quran, ya, kalimatnya wa angkihu, nikahlah, ya, wala tangkihu, jangan kamu sekalian menikah. Itu kalau tangkihu, yaitu wanita-wanita musyrikah, wanita yang musyrik, bukan wanita yang beriman kok dinikah. Itu wala tangkihu, ya. Wala amatun mu'minatun khairun min, ya, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum.
wanita yang mukminah, wanita yang baik, ya, yang beriman, agamanya bagus. Itu kata Allah lebih bagus daripada wanita musyrikah, wanita yang tidak muslim, tidak muslimah. Walau ajabatkum, walaupun wanita tadi itu cantik, kaya, punya kedudukan yang tinggi, tapi musyrikah, tidak bisa. Nah, ini kadang-kadang kita kurang mendapatkan perhatian masalah itu, ya, sehingga menikah saenake dhewe. Pokoke golek wong sing ayu, ya, cari orang yang cantik, lebih kaya, punya kedudukan, tidak peduli apa itu agama Islam atau tidak. Akhirnya apa? Ya tidak bisa. Nanti rumah tangganya tidak bisa mawaddah, ya, sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, demikian juga kalau kita cari menantu, ya, Allah menyatakan wala tungkihu al musyrikin. Kamu jangan sampai menikahkannya. Kalau wala tangkihu itu kamu jangan menikah, mencari jodoh istri. Kalau ini wala tungkihu, kamu jangan menikahkan al musyrikin, orang-orang laki yang musyrik, ya. Berarti kita tidak boleh mencari menantu orang laki-laki yang bukan muslim. Wala tungkihu al musyrikin wala abdum mu'minun khairun min musyrikin. Sungguh walaupun hamba sahaya, budak, akan tetapi mukmin, ya, itu lebih bagus daripada orang musyrik. Walau ajabakum, walaupun orang tadi itu mengagumkan kamu, kamu kagum sekali karena apa? Ganteng, ya, sugih, pangkat, nah, tapi bukan muslim, dia musyrik. Itu jangan, itu kata Allah. Ini kadang-kadang umat Islam melanggar itu, melanggar, ngawur di dalam mencari jodoh, ya, ngawur di dalam mencari menantu. Maka ceritanya kalau orang dulu-dulu itu, ya Bapak Ibu, ya, ceritanya ya, orang dulu-dulu itu kalau mencari menantu itu disuruh melihat bagaimana sholatnya, ya, bagaimana ngajinya, iso ngaji ya itu, jadal sholatnya delok. Itu kalau orang dulu. Kalau orang itu sudah jelas sholat, ya, dia itu pinter ngaji, bismillah. Jadi orang delok apakah itu kaya atau tidak, itu. Jadi yang dilihat ini adalah agamanya, begitu. Itu di dalam mencari menantu. Di dalam menikah juga begitu, mencari istri atau suami. Ya, tapi di situ kata-katanya mencari istri, wala tangkihul musyrikat. Ya, kamu jangan menikah dengan wanita musyrikah. Wala amatun mu'minatun khairun, ya, min musyrikatin. Wanita budak, wanita walaupun itu apa namanya budak, ya, tapi dia itu mukminah, itu lebih bagus daripada wanita merdeka akan tetapi yang musyrikah. Itu adalah satu di dalam cara mencari jodoh atau menjodohkan anak kita. Kalau kita sudah memilih seperti itu, sudah benar pilihannya, ya dilihat dulu orang tuanya siapa, dilihat dulu saudara-saudaranya siapa, lingkungannya bagaimana, gitu ya. Itu dilihat dulu. Sayyidatina Khadijah, istri Rasul radhiyallahu anha, ketika beliau itu melamar Kanjeng Nabi, karena setelah Ibu Khadijah itu melihat Rasulullah itu, Kanjeng Nabi itu, ya, walaupun belum jadi Nabi, Sayyidatina Khadijah sudah yakin bahwa Muhammad ini orang baik, orang besar, calon pemimpin dunia, ya. Setelah membawa dagangan Sayyidatina Khadijah ke luar negeri, pulang membawa keuntungan yang luar biasa. Di perjalanan itu dilindungi oleh mendung. Mendung itu berjalan ikut bersama-sama Rasulullah sampai ke kota Mekah. Itu Ibu Khadijah tahu. Kemudian tanya kepada
Maisarah itu yang disuruh membantu Kanjeng Nabi, melayani Kanjeng Nabi di perjalanan. Tapi laki-laki namanya Maisarah. Maisarah. Kalau di sini kan Maisarah itu wanita, ini laki-laki. Ya opo Muhammad itu keadaan ini dalan selama perjalanan menuju ke luar negeri itu. Maisarah ini bilang, Bu, Ibu Khadijah, bahwa beliau itu ternyata bukan orang biasa, orang luar biasa. Sampai saya ketemu dengan seorang pendeta namanya Nasturo pendeta. Beliau itu melihat ada mendung berjalan mengikuti kami bersama Rasulullah, bersama Muhammad itu, maka pendeta Nasturo ini yakin bahwa Muhammad ini adalah calon seorang pemimpin dunia. Saya dipesan, hati-hati kamu, ya, kamu supaya ikhlas di dalam melayani. Muhammad ini adalah calon pemimpin seluruh alam, gitu ya. Apa matanya itu ada kemerah-merahan? Coba kamu lihat, Kanjeng Nabi itu matanya sangat indah, pemandangan penglihatannya sangat indah. Oh inggih wonten, ya. Apakah di punggungnya itu ada stempel khatamun nubuwah, ya? Kemudian Maisarah mengatakan benar bahwa di punggungnya itu Kanjeng Nabi itu ada stempel namanya khatamun nubuwah, ya, daging yang timbul dan bercahaya. Kemudian Nasturo pendeta tadi itu yakin karena beliau melihat di dalam kitab-kitab suci sebelumnya itu ini adalah calon seorang nabi seluruh alam, ya. Maka Maisarah dimatur sama Ibu Khadijah seperti itu, saya dipesan katanya. Maka Sayyidatina Khadijah timbul rasa cinta, ya, karena melihat kebaikan dan kemuliaan daripada Nabi Muhammad. Akhirnya memutuskan Ibu Khadijah ini untuk melamar, menyuruh temannya seorang wanita datang pada keluarga, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ditawari, apakah mau apabila Anda itu ada orang wanita yang minta Anda itu menikahi. Siapa itu? Ya Ibu Khadijah. Nah ya. Kemudian Kanjeng Nabi matur sama paman-pamannya. Kemudian paman-paman Kanjeng Nabi musyawarah, ya. Paman-paman ya, Abu Talib, ya. Kemudian Abu Lahab, kemudian Sayyidina Hamzah musyawarah, ya. Paman-paman ini musyawarah, ya. Bagaimana Khadijah itu kalau menikah dengan Muhammad? Maka mereka menilai Khadijah ini adalah wanita yang cantik, satu. Yang kedua, Khadijah ini wanita yang kaya raya, dua. Yang ketiga, Khadijah ini adalah wanita yang berakhlak mulia, agamanya, imannya kuat. Walaupun waktu itu belum ada Islam, Kanjeng Nabi belum itu jadi rasul, tapi bukan berarti orang itu tidak beragama. Jadi pada zaman jahiliyah itu ada orang baik-baik. Abu Talib, Abdul Muttalib itu orang baik-baik, ya tak? Nah, kemudian kedudukan sosialnya dia adalah orang mulia. Paling tidak ada 4 hal ini, ya. Mereka akhirnya sepakat, setuju. Maka kan Abu Talib lah yang datang ke keluarga Ibu Khadijah untuk melamar, meminang, menyatakan bahwa keponakan saya Muhammad ini adalah orang mulia, anak cucu orang-orang mulia, ya. Disampaikan semuanya, maka diterima, ya, lamaran itu diterima. Akhirnya terjadilah pernikahan. Itu diterangkan di dalam kitab Berjanji, di dalam janji ada keterangan itu, ya. Jadi wanita dinikah juga sesuai dengan petunjukannya Nabi. Lima liha, lijamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Jadi jodoh itu, orang wanita itu dinikah karena 4 hal, ya. Cantiknya, kayanya, hartanya, kedudukan sosialnya, hasabah, kemudian agamanya, ya. Nah, kalau keempat-empatnya ini boleh, alhamdulillah. Tapi mencari orang yang keempat-empatnya itu
boleh itu kan jarang, angel. Ada orang kaya tapi tidak cantik, nah itu ya. Ada orang yang cantik, kaya tapi moralnya bejat. Ini maka Kanjeng Nabi memberikan petunjuk, setidak-tidaknya adalah masalah agamanya. Fadfar bidatidin taribat yadak. Carilah jodoh karena agamanya. Ya, kalau sudah masalah agama, agamanya baik, seperti orang dulu-dulu tadi itu, sembayangnya ya apa, ngajinya ya apa, sudah bismillah. Masalah lain-lain itu kan hanya titipan sementara, harta titipan sementara, ya. Kemudian cantik, ganteng itu juga hanya sementara, ya. Pangkat juga hanya sementara, tapi agama ini adalah dibawa sampai mati. Fadfar bidatidin, Anda akan untung. Jadi orang yang mencari jodoh berdasarkan karena agamanya akan beruntung. Selamat dunia akhirat. Terkenal di dalam sejarah ada seorang yang namanya Anas, ya, sahabat Nabi ini Anas ya, tapi bukan Anas bin Malik, anak angkat Kanjeng Nabi. Ya, orang-orang dulu itu kalau menikah itu kan belum kenal ya. Orang tua pun juga ya tidak memberitahukan pada anaknya, kan gelem tak nikahno. Anak itu mesti mau terus bapak manut, itu orang dulu. Ya tak? Entah siapa jodohnya, terserah orang tua ada. Itu zaman dulu. Sehingga ceritanya orang dulu itu kalau menikah, kemudian terjadi pernikahan, duduk di pelaminan, ya, di kuade. Itu belum kenal siapa istrinya, belum kenal. Itu kalau dulu, baru tahu pada waktu ini gitu. Ini namanya Anas ini begitu dinikahkan, kemudian ada di pelaminan itu dia melihat istrinya, kok ireng, gitu. Istrinya itu tidak cantik, ya. Oleh karena istrinya tidak cantik, dia gundah gulana. Wah, susah, berat. Gimana ini? Ya tak? Namun setelah selesai upacara kematian, melihat Anas ini susah, maka istrinya itu datang. Nah, istrinya ini pinter. Apa katanya? Ya Anas, innal khaira kaminun fisyar, la tahzan. Anda tidak usah prihatin bahwa kebaikan itu bersembunyi di dalam kejelekan. Apa itu maknanya? Bahwa kebaikan itu bersembunyi di dalam kejelekan. Walaupun artinya begini, walaupun saya ini elek, gak ayu, tapi njobotok, di dalam belum tentu jelek, katanya gitu ya. Innal khaira kaminun fisyar. Nah, kata-kata mutiara dari istrinya ini masuk ke dalam hati Anas. Iya ya, ternyata bojoku kok iso ngaji, Pak. Iso cara Arab barang gini. Pokoknya wong Arab. Ya. Oh. Ternyata istri saya itu menyimpan keindahan. Yang jelek itu bukan hanya lahirnya, dalamnya tidak. Maka timbullah di dalam hati Anas ini rasa terharu, ya. Akhirnya timbul rasa cinta. Inilah namanya cinta yang asli, yaitu cinta yang timbul sesudah nikah. Kalau sekarang kan tidak, wong durung apa-apa wis dietet-etet, diajaki ngalor ngidul karo-karuan, belum nikah. Itu akhirnya berangkat 2 orang, pulangnya 3 orang. Jare bola tapi ireng, gitu. Jare sekolah tapi ireng gitu. Itu kan kadang-kadang gitu ya. Inilah orang dulu itu begitu. Ya, jadi yang dipentingkan masalah agama. Akhirnya apa? Terjadilah hubungan mesra
mawaddah dan rahmah timbul. Ini timbullah mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang antara Anas dengan istrinya ini sebagai suami istri. Ya, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang tentram. Akhirnya lahirlah seorang anak yang sangat alim. Ya, alim tingkatan internasional. Siapa itu? Itulah Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas. Siapa itu Malik? Imam Malik, imam madhab, gurunya Imam Syafi'i. Inilah Imam Malik adalah produk orang tua yang baik tadi itu. Jadi hasil daripada perkawinan Anas dengan istrinya ini lahirlah seorang imam besar, kaliber internasional. Imam Malik, tidak ada orang yang lebih alim di Madinah waktu itu melebihi alimnya Imam Malik. Inilah cerita semacam ini perlu kita renungkan. Untuk sekarang ini bagaimana kita mencari jodoh dan juga menjodohkan anak. Ini ya. Kalau sudah tepat, istilahnya sekarang ada perjodohan yang baik, ya. Inilah perjodohan yang baik, suaminya baik, istrinya baik, sesuai dengan tuntunan Islam, diridhoi oleh Allah. Nah, kalau sudah diridhoi oleh Allah, pasti baik. Nah, idza aradallahu bi ahli baitin khaira, apabila Allah menghendaki rumah tangga itu baik, faqahahum fiddin, dimengertikan tentang agama. Kedua-duanya ngerti agama, suami ngerti agama, istrinya ngerti agama, menjalankan agamanya dengan baik, sholatnya gak tahu leren, istiqomah ngajinya juga begitu. Akhirnya lahir anak. Nah, anaknya juga dibina menjadi anak yang baik. Jangan disuruh sekolah dok, sekolah sampai pinter, tapi gak iso ngaji. Ini bahaya. Sekarang ini kadang-kadang saya itu prihatin, Mbak. Sekolah-sekolah itu kan berlomba-lomba untuk mencari popularitas, menjadi sekolah favorit. Akhirnya apa? Yang dikorbankan anak muridnya. Tidak pulang sehari penuh di sekolah tok, dipeletot, ya. Pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Jerman, pinter laptop, komputer. Akhirnya apa? Gak iso ngaji. Ya, terlalu banyak di sekolah, di luar, di rumah jarang-jarang. Pulang sudah ngantuk, sudah kesel, disuruh ngaji wis turu. Kasih sayang orang tua kurang. Ini sangat khawatir ya. Ya. Saya kira kalau untuk tingkatan SD itu boyo jangan begitulah gitu. Kasihan. Kalau sudah mahasiswa monggo silakan aja. Sehari-hari di sekolah, tidak pernah pulang, kasihan itu ya. Ini barangkali perlu perhatian bagi kita. Maka kenapa? Kasih sayang orang tua terhadap anak itu sangat mahal harganya. Orang tuanya tidak pernah ketemu anaknya di rumah, hanya sekolah saja gitu. Ya, akhirnya mau disuruh ngaji kelangkar ke musola, sudah ada waktu, belum lagi mempelajari pelajaran yang ada di sekolah tadi itu. Kalau sudah mau ulangan, masya Allah, ya, berbagai macam materi harus dipelajari, ngajinya hilang. Ya, ini khawatirkan. Apabila tiga komponen ini baik, ayahnya baik, ibunya baik, anaknya baik, surga jaminannya. Ya tadi itu, ya tak? Para bapak dari maka di dalam membentuk rumah tangga bahagia ini tidak ada jalan lain kecuali kita memperhatikan agama. Ya, sudah. Kalau sudah tepat pilihannya, ya, sudah bagus, maka harus dibina terus-menerus agamanya. Ya, bagaimana rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bahagia? Kanjeng Nabi memberikan contoh, yaitu pesan kepada Sayyidina Anas bin Malik ini putra angkat Rasulullah. Pesannya begini, ini pembinaan pribadi masing-masing. Ya Anas, asbighil wudu, yazid fi umrika. Hai Anas, kamu kalau wudu itu supaya sempurna no wudumu.
Nah, ya. Yazid fi umrika, maka umurmu akan tambah. Ya. Jadi pengertiannya barang siapa yang ingin umurnya panjang, umurnya barokah, kalau wudu supaya sempurna. Ini namanya pembinaan pribadi. Bapaknya wudunya bagus, ibunya wudunya bagus, anaknya juga bagus. Jaminan. Ini petunjuk Rasulullah. Bagaimana wudu yang bagus itu? Ya sesuai dengan petunjuk agama. Bismillahirrahmanirrahim. Niat nawaitul wudu liraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, membasuh muka. Kalau petunjuk daripada para sufi, aja mek raup tok. Di samping membasuh muka itu ada doanya, kata Imam Ghazali. Jadi lahir batin. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Nanti hari kiamat itu hanya ada dua wajah, putih dan hitam. Putih itu wajahnya orang mukmin masuk surga, hitam wajahnya orang kafir masuk neraka. Ya Allah, putihkanlah wajahku. Sehingga nanti malaikat yang akan mengurus orang-orang yang masuk neraka itu tidak usah tanya. Pokoknya wajah ireng langsung. Pokoknya wajah ireng langsung dipegang. Ya. Yauma yu'khadul muslimuna bisimahum fa yu'khadu bin nawasi wal aqdam. Surat Ar-Rahman, ya. Jadi la yus'alu anta bihi insum walajan. Manusia dan jin tidak usah ditanya sampai ini dosa napa, tidak usah. Ya, malaikat tinggal melihat aja tandanya. Ya, yu'raful mujrimuna bisimahum. Mereka sudah diketahui tanda-tandanya orang tidak mukmin itu wajahnya hitam. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, dicekel bun-bunane ambek delamaane langsung dilemparkan ke neraka jahanam. Hadhihi jahannamul lati. Itu ya, neraka, silakan rasakan. Maka wudu itu menurut Imam Ghazali ana dongane. Di dalam kitab Hidayatul Hidayah monggo ngaji nggih. Itu dongane wudu. Kalau orang-orang ahli syariat tidak ada itu dongo itu. Tapi kalau ahli hakikat para sufi, wudu itu ora kok ngono tok. Kejaba lahire resik, atine diresiki pisan didongani. Allahumma bayyid wajhi. Nggih. Pada waktu membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya tak, wa hasib dihisab yasira, ya Allah, semoga nanti aku menerima buku catatan amal dengan tangan kanan ya Tuhan. Dan semoga engkau menghisab aku dengan hisab yang ringan. Waktu membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika ya wala tu'tini kitabi bisimali wala min warai dhahri. Ya Allah, jangan kau berikan catatan amalku dengan tangan kiri atau dari belakang punggungku ya Tuhan. Sebab ceritanya begitu dalam Al-Quran. Ya, didongani, ada donganya. Pada waktu membasuh kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari binanar. Haramkan rambutku dan kulitku ya Allah dari api neraka. Sampai kepada kaki. Waktu membasuh kaki, Allahumma tsabit qadami ya. Yauma tazillu aqdamul munafikin. Ya Allah, tetapkanlah telapak kakiku ketika lewat di atas sirat. Alas sirat. Tsabit qadami alas sirat. Pada hari itu di mana banyak kaki-kaki yang terperanjat masuk neraka ya Allah, tetapkan kakiku. Itu doa. Itu kata Imam Ghazali. Memang di dalam syariat ada, di dalam fikih ada. Itulah sebabnya kata Gus Dur di dalam syairnya itu kan ojo ngaji mek syariat tok, kan itu ya. Ojo ngaji syariat tok. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhai lalju
juddi wal karomi. Itu diantaranya syair itu Gus Dur mengingatkan, ojo ngaji syariat tok, perlu ngaji hakikat, ngaji tasawuf perlu untuk membersihkan hati. Sebab kalau hatinya masih kotor, kata Gus Dur, pinterane ger pinter nulis sampai pinter maca. Mari ngono seneng ngilokno wong, ngafirno wong liya, kon kafir, kon kafir. Ah, kafire dhewe ora peduli. Sebab atine sik kotor. Maka dari itu kalau wudu, kata Rasulullah, sing sampurna. Itu asbiqil wudu yasid fi umrik, akan tambah umurmu. Yang kedua, ya, wasallim ala man laqita taktsur hasanatuka. Kamu ketemu dengan siapa saja, jangan lupa uluk salam. Ya toh? Yaksur hasanat taktsur hasanatuka. Banyak sekali pahalamu. Untung ketemu wong assalamualaikum, ketemu sapa ya assalamualaikum, di dalan, di pasar, di mana saja assalamualaikum. Yang ketiga, wa idza dakhata ala ahli baitika fasallim yakthur khairu baitika. Ini rumah tangga. Apabila kamu masuk rumah, ojo lali uluk salam. Ini petunjuk Rasulullah. Ya. Ala ahli bait fasallim yakthur khairu baitika. Rumahmu akan barokah. Nggih? Nah, kebanyakan kita kan lupa dah. Coba Bapak ditanya, kalau masuk rumah uluk salam enggak? Ternyata banyak yang tidak salam. Kalah sampai arek cilik, arek-arek TK itu oleh gurunya dikandani, le nduk kan nek muleng kok ndek omah aja lali uluk salam ya. Nggih. Wah, uluk salam, assalamualaikum. Bapake gak jawab, ibuke gak jawab. Wah, aku uluk salam gak dijawab sampai bapak. Apa ya Pak? Pelane apa? Mbae Kristen. Enten iki. Iku lho anakmu bolak-balik salam ae. Salammu dhewe dilebokno nang ngene kamu sriwat. Apa jenenge Kristen ya? Salam ya. Niku penting. Karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, bukan hanya hadis Kanjeng Nabi. Ya, fa idza dakhaltum buyutan fasalimu ala anfusikum. Kata Allah dalam Al-Qur'annya, kalau kamu masuk rumah, jangan lupa uluk salam untuk dirimu sendiri. Bagaimana itu? Prakteknya kalau di rumah itu ada orangnya, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, kembali fasalimu ala anfusikum, salamun nang awakmu dhewe, kata Allah ya. Karena kalau dijawab salam itu kembali pada kita. Waalaikumsalam, sama kan salam pada diri kita sendiri. Ya, tahiyatan min indillah, merupakan penghormatan dari Allah, mubarakatan thayyibah, barokah. Jadi rumahnya akan barokah. Di situ banyak malaikat. Ya, rumah tangganya tentram. Itu petunjuk Rasulullah. Insya Allah diberikan barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah keluarga, tentram ayem, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ditambah lagi kata Rasulullah dengan kepada Sayyidina Anas, wasolli sholatad duha, ojo lali sholat duha, fa innaha sholatul awabin. Sholat duha itu sholate wong biyen-biyen, wong sing ahli taat nang Gusti Allah. Rezekine diparingi gampang. Orang tua mengatakan sholat duha itu sholat kesugihan. Sopo-sopo sing kepengin sugih sholat duha. Berarti masalah keluarga tuh, ada orang sulit rezekinya. Ya mungkin karena kurang sholat. Sholatnya duha gak patut dilakoni. Kan Nabi memberikan petunjuk salat duha. Kemudian berikutnya lagi warhamis shaghir wa wakiril kabir. Ini rumah tangga. Hendaklah Haknas kamu sayang kepada anak-anak kecil, hormat pada orang tua-tua. Di dalam kehidupan rumah tangga, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang lebih tua. Rumah tangga yang bahagia. Ya? Sekarang ini kan seringkali anak-anak ngelamak dah. Ngelamak nang wong tuane, ngelamak nang emase. Ya, jambal. Itu gara-gara karena orang tuanya tidak mendidik anaknya. Tapi kalau rumah tangga itu baik, anak itu sayang, hormat pada orang tuanya, pada ayah dan ibunya. Dia tidak pernah memanggil ayahnya dengan namanya.
tapi menanggil abah, kepada ibunya umi, anak yang bagus. Ya, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi rumah tangga yang membawa kenikmatan, ya, keindahan, cahaya mata. Itu digambarkan dalam rumah tangga sakinah mawaddah. Kalau kamu melaksanakan seperti itu, hai Anas, ya, maka nanti takun min rufaqai yaumal qiyamah, besok dadi kancaku kowe ndek swarga, ya. Jadi mulai dari wudunya disempurnakan, kalau ketemu orang jangan lupa salam, kalau masuk rumah jangan lupa uluk salam, jangan lupa sholat duha, sayangi yang lebih muda, hormati yang lebih tua. Nanti kamu akan jadi teman saya di dalam surga. Apa khusus untuk Anas? Tidak. Kanjeng Nabi dawuhnya kepada Sayyidina Anas, tapi untuk umatnya. Siapa saja yang mau melaksanakan seperti itu, insya Allah, ya, bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan berhasil. Di Kota Malang ini banyak sekali orang pegatan. Seringkali saya sampaikan nih Pak ya. Silakan tanya kepada kantor pengadilan agama. Setiap hari ini ada 6-7 orang yang mengajukan perceraian di Kota Malang loh Pak. Saya sudah matur sama Pak Penny, ada pemerintah daerah, Pak, ini harus dicarikan jalan keluar. Jangan sampai Malang ini hanya ijo royo-royo tapi mek godhonge tok. Jangan. Harus dicarikan jalan. Ya. Sejahtera, indah, bagus Kota Malang, tapi rumah tangganya berantakan. Apa artinya itu? Ini harus dicarikan jalan. Kok banyak orang pegatan Pak ini? Saya tanya kepada Bapak Pengadilan, Ketua Pengadilan Agama, berapa Pak 1 tahun? Terjadi perceraian di Kota Malang ini lebih 2.000 1 tahun Pak. Padahal 1 tahun itu cuma 360 hari. Dibagi, ya, ini 2.000 ya, 2.000 dibagi 360. Ketemu sekitar antara 6 sampai 7 rumah tangga setiap hari yang cerai. Berarti terancam anak-anaknya, ada yang anak 2, anaknya 3. Apa sebabnya? Enggak ngaji. Mengenai jawabannya itu karena mereka tidak peduli sama agama. Kalau memperhatikan seperti para jamaah yang seneng jamaah ke masjid-masjid, oh insya Allah tidak sampai begitu Pak. Insya Allah masih bisa diatasi, sebab malaikat datang ke rumah itu untuk memberikan kabar gembira, ya, sok tukaran dan sebagainya. Itulah para bapak ibu, sekedar apa yang bisa saya sampaikan, walaupun petunjuknya amat banyak, namun itu saya kira saya anggap sudah cukup mewakili. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kita, umur kita diberikan berkah, rezeki kita diberikan berkah, keluarga kita juga keluarga yang berkah, selamat dunia, selamat di akhirat, bersama-sama nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.